Saudara, banyak orang dalam hidup ini yang hanya sibuk dan sibuk mengejar kepuasan diri saja. Banyak hal yang mereka kejar, entah itu kekayaan, nama baik, kesuksesan, dan mereka berpikir dari segala sesuatu itu akan memuaskan hidup mereka. Tetapi sebenarnya mereka lupa bahwa hanya Tuhanlah yang akan memberikan kepuasan di dalam hidup ini. Saudara, sesungguhnya ketika manusia mau mengejar kekudusan hidup, sebenarnya mereka sedang mengejar Allah itu sendiri. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Latar belakang daripada surat 1 Petrus ini, surat ini dialamatkan kepada orang-orang pada saat itu atau jemaat Tuhan yang berada di perantauan. Mereka pendatang dari seputaran wilayah Asia Kecil. Mereka hidup dan mereka disebut sebagai petobat-petobat baru yang baru menerima Injil Yesus Kristus. Kehidupan umat Tuhan yang Petrus layani saat itu memiliki masalah yang kompleks. Mereka harus menemui tekanan demi tekanan, baik tekanan yang ada di dalam diri mereka sendiri maupun tekanan yang ada di luar dari hidup mereka. Di dalam mereka sendiri mereka merasa bahwa kenapa ketika mereka sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi justru kehidupan mereka menjadi sulit. Mereka harus meninggalkan tempat asal mereka dikarenakan penderitaan oleh kekaisaran Romawi pada saat itu. Ditambah lagi ketika mereka harus meninggalkan tempat asal mereka dan ada di sebuah situasi dan tempat tinggal yang baru, ternyata mereka juga mengalami tekanan dari orang-orang sekitar yang tidak hidup sesuai dengan Injil Tuhan Yesus. Mereka seolah-olah kaget. Kenapa mereka sudah mengenal Yesus, sudah punya Injil yang pasti, tetapi toh mereka harus menghadapi yang namanya penderitaan. Saudara, di sini kita belajar bahwa tidak serta-merta ketika sudah mengenal Tuhan, ketika sudah diselamatkan menjadi orang yang boleh mengalami kasih Tuhan dan penderitaan itu akan berakhir atau akan lenyap dalam hidup kita. Tidak, tetapi justru sebaliknya. Ketika seseorang mau dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, justru disitulah awal di mana kita harus siap menghadapi penderitaan hidup. Dan Petrus ketika dia menulis surat ini, Petrus ingin menegaskan, dia ingin menguatkan, dia ingin memberitahukan kepada jemaat bahwa ayo jemaat Tuhan, jangan menyerah. Jangan sampai dikalahkan oleh penderitaan ataupun tekanan hidup pada saat itu. Tetapi justru mereka harus bersyukur. Mereka harus berbangga karena pilihan mereka, keputusan mereka untuk menerima Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik. Hal yang mereka cari di dalam Tuhan Yesus itulah yang akan memuaskan mereka. Karena Injil yang mereka terima itu lebih berharga daripada segala yang ditawarkan dunia. Bahkan melebihi dari segala penderitaan demi penderitaan yang mereka alami. Petrus sangat tegas menekankan bahwa pentingnya jemaat Tuhan pada saat itu untuk menjaga kekudusan hidup. Dengan hidup untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, dengan hidup yang selalu menampilkan bahwa mereka itu berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka mereka sudah menunjukkan adanya usaha untuk mengejar kekudusan, mengejar Allah itu sendiri dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Di masa-masa minggu-minggu sengsara seperti ini, kita belajar juga untuk boleh merenungkan kehidupan rohani kita. Adakah kita juga sudah memiliki kerinduan untuk mengejar kekudusan hidup ini?
Ataukah kita masih sibuk terkungkung oleh zona nyaman kita? Kita masih lebih suka mencintai dosa kita dan kita tidak mau segera berbalik kepada Tuhan. Saudara, marilah kita terus mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Perlu untuk kita selalu menjaga kekudusan hidup kita. Karena dengan kita menjaga kekudusan hidup, maka disitulah sebenarnya letak kekuatan kita untuk kita bisa bertahan menghadapi segala situasi hidup, termasuk adanya penderitaan dan tekanan-tekanan hidup yang mungkin akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan firman-Nya akan terus berbicara dan memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.